Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurisan, Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu strategi dan pembelajaran sejarah. Nah, menurut saya sendiri, strategi dan pembelajaran sejarah adalah cara kita kedepannya menjadi guru, cara menyampaikan metode atau materi-materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan peserta didik yang secara unik yang tidak akan dilupakan oleh peserta didik? Menurut kata Profesor Dr. Adkon menjelaskan bahwa setiap peserta didik akan menghafal 50% sebelum ulangan, dan setelah 24 jam dia akan melupakan 75%-nya. Jadi mereka hanya menghafal dalam satu hari 50% dan 24 jam akan menghilangkan 70%, dan itu hanya sia-sia. Dan kita akan bersekolah 12 tahun tanpa ada yang bekal kita bawa dan hanya sedikit pengetahuan dari 12 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode atau strategi inovasi menurut saya yang efektif dalam menyikapi peserta didik. Nah, saya akan menjelaskan setelah ini. Seperti yang kita ketahui, kita di sekolah akan mempelajari banyak hal seperti menulis, membaca, atau mengkaji sebuah teori-teori. Nah, di sekolah kita tidak tahu bagaimana cara belajarnya efektif. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar efektif. Seperti yang kita ketahui, menghafal adalah salah satu kemampuan yang penting dalam belajar. Walaupun itu skill yang tidak terlalu penting, dan menurut saya yang hanya penting adalah menghafal konsep. Nah, itu menurut saya. Dan ada beberapa hal di dunia ini yang penting untuk kita hafali, seperti teori-teori. Dalam pelajari matematika pun juga perlu menghafal rumus atau persamaan-persamaan besar. Sayangnya, metode hafalan dipakai untuk semua jenis pelajaran tanpa terkecuali. Padahal subjek yang harus kita pelajari sudah sangat banyak. Nah, banyak hal yang harus dihafalkan tapi hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Mengapa saya mengatakan tidak maksimal? Seperti saya paham ini. Kalau waktu ulangan sudah dekat, pasti kita akan memahami semua materi dan apa yang kita bahas. Nah, tapi setelah ulangan selesai, apakah kita akan mengingatnya lagi? Pasti kita akan membuang dari pikiran kita, apalagi sudah berlalu hari seperti 7 hari, 7 minggu. Nah, pasti semua yang kita hafal itu sudah hilang semua di akal pikiran kita. Kenapa hanya sedikit yang bisa kita ingat? Nah, karena yang kita hafalnya. Tetapi kenyataannya memang begitulah cara kerja otak kita sebagai manusia yang normal. Menurut Profesor Dr. Ahkon, secara rata-rata kita akan melupakan 50% dari informasi yang kita pelajari hanya dalam 1 jam saja, dan dalam 24 jam kita akan melupakan 70%-nya. Melupakan adalah proses kognitif yang cukup penting karena prinsipnya membersihkan informasi yang susah, tidak relevan, atau tidak penting agar proses berpikir kita menjadi lebih cepat dan begitu efektif. Menurut saya di sini metode yang terbaik yaitu gimana kita menyimpan suatu informasi secara aktif dengan cara active recall. Nah, apa itu active recall? Nah, active recall ialah mengingat secara aktif. Nah, ya sesimpel itu mengingat secara aktif. Active recall adalah suatu metode atau pengulangan secara aktif seperti contoh. Nah, kita menghafal itu tapi tidak tahu maksud apa yang kita hafal. Nah, kalau dengan secara active recall kita akan mengingat dan kita akan memikir apa yang kita hafal tadi. Nah, itu yang disebut dengan mengingat secara aktif. Bagaimana kita harus melakukan secara aktif supaya kita akan mengingat apa yang telah kita pelajari? Bagaimana cara melakukannya? Nah, di sini saya mempunyai metode yang space repetition, yaitu mengulang apa yang sudah kita pelajari dalam jangka waktu yang tertentu. Menurut Dominic O'Brien, kita harus mengulang-ulang yang telah kita pelajari. Nah,
yaitu satu saat selesai dipelajari, kedua sehari setelahnya, yang ketiga setelah 3 hari, 4 setelah seminggu, 5 setelah sebulan, dan 6 setelah 3 bulan. Kita harus mengingatnya kembali agar yang kita hafal itu tidak bisa hilang. Nah, prinsipnya dasar active recall yaitu bagaimana cara kita secara aktif mengulang dan mengingat lagi apa yang sudah kita pelajari. Tidak hanya sekedar mengingat, tapi mengetahui apa yang kita ingat. Itulah metode yang cukup baik menurut saya, nah yaitu dengan metode active recall. Nah, begitulah cara strategi dan inovasi pembelajaran yang harus dilakukan di sekolah-sekolah menurut saya. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.